Wal jahru bihi, dan menjaharkan bihi dengan kunut tersebut lil imami, bagi si imam, fil jahriyati wasirriyati, di dalam bacaan jahar maupun sir. Jadi bagi imam menjaharkan bacaan kunut. Ustadz, imam sholat zuhur, kemudian pengen kunut nazilah, bacanya sir apa jahar? Sir apa jahar? Jahar. Imam sholat asar, bacanya sir apa jahar? Kunut, tetap jahar. Fil jahriyati wasirriyati, di dalam sholat yang keras maupun sholat yang sir, maka tetap imam membacanya jahar lil ittibai, karena mengikuti daripada Nabi SAW. Wal yakun al jahru bihi, dan tentunya jahar di sini di dalam kunut dunal jahri bil qiraah, bukan jahar di dalam seperti bacaan qiraah. Jadi kalau baca qiraah kan Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahirabbil alamin, itu kan seperti itu keras. Kalau dalam kunut cukup Sami'allahu liman hamidah Rabbana sampai min syai'in ba'du. Allahumma hdina fi man hadait wa afina fi man afait. Tidak perlu tinggi-tinggi seperti mengalahkan qiraat Allahumma hdina fi man hadait wa afina fi man afait. Enggak perlu itu. Cukup hanya bahkan kalau berdoa itu yang bagus doa, kata Imam Al-Ghazali, tadarruan wa khufyatan, dengan penuh rendah hati dan dengan rasa takut. Maka dikatakan bagaimana doanya? Justru kalau doa itu mesti pelan, jangan keras-keras. Jangan keras-keras kalau berdoa. Cuman pakai cara-cara seperti kita kalau doa, gak usah untuk keras-keras, cukup Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahirabbil alamin. Kalau bagi imam bagaimana? Cukup hanya didengar saja. Cukup hanya didengar saja. Hanya kayak tadi juga sedang. Jadi jangan teriak-teriak sampai keluar, sampai lantang, sampai kemudian bising dan lain-lain, tidak perlu. Cukup hanya sekedar astagfirullahaladzim, bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillahirabbil alamin, hamdan amin, hamdan syakirin. Itu amin, amin, amin. Tidak perlu alhamdulillahirabbil alamin, hamdan naimin, hamdan naimin, hamdan syakirin. Enggak perlu, cukup hanya sekedar kita sekitar hamdan naimin, hamdan syakirin, hamdan, cukup segitu aja, tidak perlu sampai mengeras-keraskan. Amal munfarid, adapun bagi orang yang munfarid, sholat yang sendiri, fayusirru bihi mutlaqan, maka disirkan secara mutlak, baik sholat isya sifatnya jahar, baik sholat maghrib, baik sholat zuhur maupun asar yang sir, tetap bacaannya sir. Sholat subuh kan jahar, kita munfarid di rumah, bagaimana cara membacanya? Tetap sir, tidak dijaharkan. Intaha Minhajul Qawim, diambil ini dari kitab Minhajul Qawim yang dikarang oleh Imam Ar-Romli, halaman 49. Jadi bagi munfarid, Ustadz saya sholat kodok, bagaimana kalau kodok di waktu siang, jam 10 subuh saya kodok karena saya kesiangan, bagaimana? Tetap kunut, tapi kunutnya tetap sir. Ustadz saya kodok subuh di waktu isya, boleh enggak? Saya tadi ketinggalan sholat subuh, saya kodok nih isya nih, boleh enggak? Boleh, boleh. Bagaimana bacaannya? Tetap saja sir, tetap saja sir. Gitu. Wa fin nihayati, dan di dalam nihayah, di dalam kitab An-Nihayah, yusannul jahru, disunahkan menjaharkan, di kunutin nazilati, di dalam kunut nazilah, mutlakon, secara mutlak disunahkan tuh secara mutlak, bahwa kunut nazilah disunahkan menjaharkannya. Bagi siapa? Lil imami, bagi imam, wal munfaridi, bagi yang sholat munfarid, walau siriyatan, sekalipun di dalam sholat yang sir. Ini beda. Kalau kunut nazilah maka disunahkan di dalamnya
adalah dengan menjaharkan sekalipun sholatnya adalah sholat zuhur. Ini kunut nazilah. Contoh, sholat subuh, imam pengen membaca kunut nazilah karena lagi corona, dia baca aja kunutnya. Samiallahu liman hamidah, rakaat terakhir. Allahumma hdina fi man hadait. Aminkan itu. Kan sholat zuhur Ustadz tetap di dalam kunut nazilah menurut mazhab Imam Syafi'i di dalam kitab Sulaiman Al-Qurdi, maka sunnah hukumnya menjaharkan pada yaitu kunut nazilah. Ustadz, saya pengen asar pengen baca kunut, bagaimana, boleh enggak? Boleh. Imam baca habis asar, rakaat terakhir baca kunut nazilah, maka membacanya adalah dengan menjaharkan. Wal munfaridi, dan sholat yang munfarid menjaharkan. Kenapa? Karena bisiddah, dengan betul-betul keras kita pengen memohon kepada Allah, pengen kita diangkat doa kita, yaitu dengan mengeraskan pada bacaan kunut nazilah. Tapi sekali lagi, kalau kita mau mengamalkan kunut nazilah di masjid, di rame-rame, sesuaikan bima yunasibuha, dengan apa yang berhubungan dengan tersebut. Jadi kalau misalnya di sini pengen baca kunut, sebetulnya bagusnya nih setiap hari 5 waktu 1 kali kita baca kunut nazilah lagi begini, Ustaz. Bagusnya begitu di sini. Mau kayak subuh kayak di waktu zuhur kayak, yang penting 1 kali sehari 5 waktu, baik di sholat apa pakai kunut nazilah. Lagi musim begini, kali aja ada yang diangkat di sini waliul mastur, amin. Kali ada yang wali yang lagi kita ngaminin, lagi lewat wali, amin, amin, begitu. Bagusnya di sholat yang jahar aja seperti maghrib atau sholat isya. Nah, setidaknya di antara dua itu dalam 1 hari, baik bagusnya pengennya kunut nazilah di sini. Bacanya gimana Ustadz? Sampai selesai, sampai para kalam dua lama nastaghfiruka wa atubu ilaik. Tambahkan lagi doanya. Allahumma dfa'annal ghala wal waba. Tuh masih ada enggak? Ah, masih ada tuh. Nah, di situ tulis. Tulis di situ. Nah, baca itu. Cukup. Kalau nggak sanggup setiap hari, karena ini kita lagi sedang musim pandemi ini, lagi kita lagi, ya Allah kapan kita bisa keluar? Semua kita kena korbannya gitu. Semua kita kena imbasnya, bukan hanya kok transportasi, juga semua kita kena imbas. Oleh karenanya mudah-mudahan dengan adanya kunut nazilah. Kok saya pikir di mana-mana malas sekali kunut nazilah. Gitu. Saya kalau di mana kalau ngajar tetap kunut nazilah. Kalau bisa, bukan apa-apa, kita lagi musim seperti ini, mumpung kebetulan babnya adalah bab kunut nazilah. Jadi kalau bisa setiap hari Ustadz 5 waktu 1 kali aja dah. Mau sholat apa aja, mau subuh kayak mau zuhur kayak asar, kalau nggak tiap hari cukup 1 kali aja. Dan kalau perlu kita mengulang-ulang itu, kita meminta Allahumma dfa'anal bala wa virus corona, sebutin aja virus corona, ya Allah jauhkan ma zahara min wa baton, termasuk di kita negara membelanya Indonesia khossah, mudani muslimina amma, sebutin itu. Nah, agar kita terhindar daripada ini namanya virus corona. Wallahu a'lam bissawab. Sampai sini kita di dalam mengenai bab tentang kunut nazilah. Bapak Ibu ada pertanyaan mengenai seputar kunut dan dalil-dalilnya dan permasalahan daripada kunut. Sekali lagi, bahwa kunut hukumnya adalah sunnah dan dia adalah bukan fardu. Jadi kalau ninggalin kunut, tinggalkan kunut, itu hanya sunnah abad. Sunnah abad adalah sunnah yang menambal, sunnah yang menempel, yaitu pada kefarduan. Dan kalaupun ibu dengan tidak membaca, bapak membaca kunut di dalam sholat subuh, maka tidak membatalkan sholat, sekalipun itu secara sengaja, hukumnya hanya makruh. Terus bagaimana Ustadz kalau seandainya lupa di dalam membaca kunut subuh, maka nanti di akhir sebelum salam sujud 2 kali, namanya sujud apa? Sujud sahwi. Jika tidak sujud sahwi Ustadz, apakah sholatnya batal? Apa diulang lagi? Kayak orang ceger, tanya subuh saya ulang lagi Ustadz, kagak kunut saya ulang lagi, dia capek. Enggak perlu, cukup hanya salam saja dan tidak membatalkan. Watarkuhu makruhan, meninggalkannya hanya makruh saja, tidak batal. Jadi sekali lagi, banyak pertanyaan, Ustaz kalau saya enggak kunut gimana? Kok jadi pusing masalah kunut? Kunut enggak kunut jadi
pusing. Lebih pusing mikirin corona. Kalau kunut gak usah, jangan bikin pusing. Udah, ibu tidak kunut, lupa, hanya makruh saja. Bagusnya, afdolnya maka pakai kunut karena itu bagian daripada sunnah abad. Kan sunnah ada dua, sunnah hayat sama sunnah abad. Kalau sunnah abad, sunnah yang menempel. Kalau ditinggalkan, dia tidak membatalkan. Ada berapa sunnah abad? Nanti babnya kayaknya ada lagi lanjut. Nah, ada 6. Sebagian ulama lagi berkata ada 8. Nanti kita bahas mengenai sunnah abad. Cukup, selesai. Ada pertanyaan? Sallallahu alaihi Muhammadin wa ala alihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Beberapa redaksi pertanyaan kepada saya masuk begini, Ustaz.